Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Biandra Putri, nomor absen 24 dari 11 OTKP 2. Di sini saya akan sedikit menjabarkan tentang dasar pengelolaan administrasi keuangan. Sebelumnya, apa itu administrasi keuangan? Administrasi keuangan adalah proses pengelolaan yang melibatkan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, pembuatan laporan keuangan, dan pencapaian tujuan untuk kepentingan bersama. Tentu, dalam pengelolaan administrasi keuangan diperlukan dasar-dasar pengelolaan untuk keberhasilan suatu perusahaan mencapai tujuannya. Kita masuk ke materinya. Yang pertama ada pengertian dari pengelolaan administrasi keuangan. Dalam suatu perusahaan, keuangan digunakan untuk modal operasional perusahaan, baik untuk produksi, membeli bahan baku, promosi, dan pemasaran, penjualan maupun tenaga kerja. Selanjutnya, pengelolaan administrasi keuangan dalam suatu usaha meliputi beberapa hal berikut ini. Pertama, menerima, menyiapkan uang, serta menjalankan administrasinya. Yang kedua, menyiapkan bukti-bukti yang lengkap mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan peraturan. Yang ketiga, menyusun laporan kas. Yang keempat, meneliti kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti pembukuan keuangan. Nomor 5, menata dan mengatur administrasi keuangan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nomor 6, menyiapkan dan memelihara semua dokumen pembukuan secara teratur. Yang terakhir, nomor 7, menyiapkan serta menata keuangan berupa neraca, perhitungan laba atau rugi, lengkap dengan penjelasan atau lampirannya. Baik, dalam sistem administrasi keuangan, perusahaan selalu berhubungan dengan catatan-catatan kegiatan jual beli atau penerimaan maupun pengeluaran barang. Sebelum masuk ke catatan, apa sih tujuan dari jurnal-jurnal tersebut dibuat? Jurnal biasanya dibuat untuk mengawasi seluruh kegiatan transaksi yang ada pada satu periode tertentu. Kembali ke jurnal-jurnal atau catatan yang sering digunakan dalam perusahaan. Yang pertama, ada buku jurnal. Buku jurnal sendiri dibagi menjadi 5 nantinya. Yang pertama, ada jurnal penjualan atau jurnal yang digunakan untuk mencatat produk secara kredit. Yang selanjutnya, ada jurnal pembelian atau jurnal yang digunakan untuk mencatat pembelian produk secara kredit. Yang selanjutnya, ada jurnal penerimaan kas, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat penerimaan uang kas, uang tunai secara kas maupun secara cek. Yang selanjutnya, jurnal pengeluaran kas, jurnal yang digunakan untuk mencatat pengeluaran kas. Yang terakhir, ada jurnal umum atau jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang tidak termasuk ke dalam 4 jurnal sebelumnya. Selain buku jurnal tadi, ada buku besar, yaitu buku yang digunakan untuk mencatat perubahan harta, utang modal, pendapatan, dan beban. Yang selanjutnya ada buku besar piutang atau buku yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan piutang perusahaan, seperti penjualan kredit pada pelanggan. Yang terakhir ada buku besar utang atau buku yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan utang perusahaan. Contohnya seperti pembayaran kepada pemasok.
Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.